Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Hai guys, perkenalkan nama aku Milioni, NIM 1814404072 dari Tadris Matematika, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Kali ini aku akan membuat video tentang soal dan pembahasan matematika, yang mana tujuan aku membuat video ini adalah untuk ujian akhir semester mata kuliah statistik matematika yang dosen pengampunya Ibu Nita Putri Utami MPD. Jangan lupa ditonton, lalu di like, komen, subscribe, dan jangan lupa di-share ke teman-teman semuanya ya. Terima kasih, selamat menonton. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang contoh soal dan penyelesaiannya pada 14 materi, yang mana materinya yang pertama rataan, yang kedua variansi dari kombinasi linear pembaca, ketiga teorema Chebyshev, yang keempat distribusi seragam diskrit, yang kelima binomial, yang keenam multinomial, ketujuh distribusi hipergeometrik, kedelapan distribusi Poisson, 9 distribusi normal luas di bawah kurva normal, 10 penerapan distribusi normal, 11 distribusi gamma, 12 eksponensial, 13 distribusi Q kuadrat, dan yang terakhir distribusi Weibull. Baiklah, kita masuk ke materi pertama, yaitu rataan. Contoh soal yang pertama, misalkan 0, 1, 2, atau 3 seringnya Jumat bersih di suatu daerah dalam sebulan dengan peluang masing-masing 0,4, 0,3, 0,2, dan 0,1. Carilah rataan dari perubahan acak Gx sama dengan 5x tambah 3. Kita masuk ke penyelesaian. Kita harus membuat tabel agar lebih mudah kita mengetahui apa yang diketahui dari soal. Maka tabelnya x 0, 1, 2, 3 dan px 0,4, 0,3, 0,2, 0,1. Menurut teorema 3.5 dapat dituliskan E 5x tambah 3 sama dengan 5EX ditambah 3. Sekarang kita masukkan ke rumus yang mana yang ditanyakan rataan, maka rumus dari rataan nu sama dengan EX sama dengan sigma 0 3x dikali fx. Lalu kita masukkan 0 dikali 0,4 ditambah 1 dikali 0,3 ditambah 2 dikali 0,2 ditambah 3 dikali 0,1 sama dengan 0 ditambah 0,3 ditambah 0,4 ditambah 0,3 sama dengan 1. Lalu kita masukkan ke teorema 3.5 yang mana E 5x tambah 3 sama dengan 5EX ditambah 3 sama dengan 5 dikali 1 ditambah 3 sama dengan 8. Maka hasil dari rataan peubah acak Gx sama dengan 5x tambah 3 adalah 8. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Banyak mobil X yang masuk ke suatu pencucian mobil setiap hari antara jam 13.00 sampai 14.00 mempunyai distribusi peluang sebagai berikut. Misalkan Gx sama dengan 2x dikurang 1 menyatakan upah dalam ribuan rupiah para karyawan yang dibayar perusahaan dalam jam tersebut. Dengan menggunakan teorema 3.5, carilah peubah acak diskritnya. Kita masuk ke penyelesaian. Menurut teorema 3.5 dapat ditulis E2x kurang 1 sama dengan 2EX dikurang 1. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus nu sama dengan EX sama dengan sigma X sama dengan 4 sampai 9 X dikali Fx. Kita masukkan 4 dikali 1 per 12 ditambah 5 dikali 1 per 12 ditambah 6 dikali 1 per 4 ditambah 7 dikali 1 per 4 ditambah 8 dikali 1 per 6 ditambah 9 dikali 1 per 6, maka hasilnya 41 per 6. Lalu kita masukkan nu 2x kurang 1 sama dengan 2 dikali 41 per 6 dikurang 1. Maka hasil akhirnya 12,67 rupiah. Kita masuk ke materi kedua, variansi dari kombinasi linear peubah acak.
Contoh soal yang pertama, carilah variansi peubah acak X yang menyatakan banyaknya mati listrik ada daerah tersebut dengan Gx sama dengan 5X dikurang 3, mempunyai distribusi peluang sebagai berikut, yang mana X 0, 1, 2, 3 dan Fx 0,4, 0,3, 0,2 dan 0,1. Kita masuk ke penyelesaian. Sigma kuadrat 3x dikurang 2 sama dengan E 5x tambah 3 kuadrat dikurang E 5x ditambah 3 kuadrat. Maka hasilnya 89 dikurang 8 kuadrat sama dengan 25. Lalu sigma kuadrat 3x dikurang 2 sama dengan E 5x ditambah 3 dikurang 5 new dikurang 3 dikuadratkan. Maka 5 kuadrat dikali X dikurang new kuadrat sama dengan 25 sigma. Maka 25 dikali 1 sama dengan 25. Maka hasil akhirnya yaitu 25. Baiklah, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Bila X dan Y peubah acak dengan variansi sigma kuadrat X sama dengan 2 dan sigma kuadrat Y sama dengan 4, serta kovariansi X, XY sama dengan min 2, maka carilah variansi acak Z sama dengan 3X dikurang 4Y ditambah 8. Kita masuk ke penyelesaian. Sigma kuadrat Z sama dengan sigma kuadrat yang mana Z 3X dikurang 4Y ditambah 8 sama dengan sigma kuadrat 3x dikurang 4y sama dengan 9 sigma kuadrat x dikurang 16 sigma kuadrat y dikurang 24 sigma xy. Maka kita masukkan nilainya. 9 dikali sigma kuadrat x itu nilainya 2, maka 9 dikali 2 dikurang 16 sigma kuadrat y sama dengan 4, berarti dikali 4 ditambah 24 sigma xy nya bernilai min 2, maka dikali min 2, maka hasilnya 130. Jadi variansi dari peubah acak Z sama dengan 3x dikurang 4y ditambah 8 adalah 130. Kita lanjut ke materi ketiga, teorema Chebyshev. Contoh soal yang pertama, suatu peubah acak X mempunyai rataan mu sama dengan 8, variansi sigma kuadrat sama dengan 9, sedangkan peluang distribusinya tidak diketahui. Maka hitunglah peluang dari X besar min 4 dan X kecil dari 20. Kita masuk ke penyelesaian. Peluang dari X besar dari min 4 dan X kecil dari 20 sama dengan peluang X besar dari mu dikurang K sigma dan X kecil dari mu ditambah K dikali sigma. Besar sama dari 1 dikurang 1 per K kuadrat sama dengan peluang dari X besar dari 8 dikurang 4 kali 3 dan X kecil dari 8 ditambah 4 dikali 3. Besar sama dari 1 dikurang 1 per 4 kuadrat. Maka hasilnya peluang X besar dari 8 dikurang 4 dikali 3 dan X kecil dari 8 ditambah 4 kali 3 besar sama dari 1 dikurang 1 per 16. Soal yang kedua, jika diketahui suatu peubah acak X mempunyai rata-rata 12 dan variansinya 4 dengan distribusi tidak diketahui. Dengan menggunakan Chebyshev, tentukan peluang dari X besar dari 6 dan X kecil dari 8. Yang pertama yaitu diketahui, mu-nya sama dengan 12, sigma-nya sama dengan akar 4, berarti 2, dan R sama dengan K per sigma sama dengan 6 per 2 sama dengan 3. Lalu kita selesaikan. Peluang dari X besar dari 6 dan X kecil dari 8 itu sama dengan peluang X dikurang 12 kecil dari 6 besar sama dari 1 dikurang 1 per R kuadrat. Maka besar sama dari 1 dikurang 1 per 3 pangkat 2. Maka hasilnya peluang X dikurang 12 kecil dari 6 besar sama dari 8 per 9. Lalu kita lanjut ke materi keempat, distribusi seragam diskrit. Soal pertama, sebuah dadu berisi 20 dengan angka yang berbeda dari 1 per 20.
Jika dilempar sekali, hasil variabel acaknya adalah X. Tentukan mean dan variansinya. Pertama kita lakukan yaitu kita harus mengetahui bahwasanya N sama dengan 20, Fx sama dengan 1/20. Lalu yang ditanyakan mean dilambangkan dengan EX dan variansi dilambangkan dengan variansi X. Lalu kita masuk ke jawaban. Yang pertama kita cari dulu mean, yang mana mean EX sama dengan sigma X sama dengan 1 sampai N dikali X per N sama dengan N tambah 1 sama dengan sigma X sama dengan 1 sampai ke 20. 1/20 sama dengan 20 tambah 1/2 sama dengan 21/2 sama dengan 10,5. Lalu kita cari variansi X, yang mana variansi X sama dengan N kuadrat dikurang 1/12 sama dengan 20 kuadrat dikurang 1/12. Maka hasilnya 399/12 sama dengan 33,25. Kita lanjut soal yang kedua. Bila sebuah dadu dilemparkan, setiap elemen dari ruang sampel S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 terjadi dengan probabilitas yang sama dengan 1/6. Karena itu distribusi uniformnya adalah Fx 6 sama dengan 1/6, yang mana X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tentukan mean dan variansinya. Berarti kita harus mengetahui dulu bahwasanya N sama dengan 6 dan Fx sama dengan 1/6. Lalu yang ditanyakan EX, mean, dan variansi X. Lalu kita jawab. Yang pertama yaitu mean. EX sama dengan sigma X sama dengan 1 sampai 6. 1/6 sama dengan 6 ditambah 1/2 sama dengan 7/6 sama dengan 3,5. Lalu kita cari variansi X-nya. 6 kuadrat dikurang 1/12 sama dengan 35/2 sama dengan 2,91. Lalu kita lanjut ke materi kelima, yaitu binomial, yang mana contoh soalnya, suatu suku cadang dapat menahan uji goncangan tertentu dengan peluang 3/4. Hitunglah peluang bahwa tepat 2 dari 4 suku cadang yang diuji tidak akan rusak. Kita masuk ke penyelesaian. Ini merupakan soal dari binomial. Kita misalkan tipe pengujian bebas. Jadi pengujian yang satu tidak mempengaruhi atau dipengaruhi yang berikutnya. Jadi peluang sama dengan 3/4 itu untuk tiap keempat pengujian. Sehingga binomial 2, 4, 3/4 sama dengan 4, 2 dikali 3/4 kuadrat dikali 1/4 kuadrat sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 3 kuadrat per 4 pangkat 4. Maka hasil akhirnya 27/128. Kita masuk ke soal yang kedua. Peluang untuk sembuh seorang penderita penyakit darah yang jarang adalah 0,4. Bila diketahui ada 15 orang yang telah mengidap penyakit tersebut, berapakah peluangnya? 1 paling sedikit 10 akan sembuh, 2 antara 3 sampai 8 yang sembuh. Kita misalkan X banyaknya penderita yang sembuh, maka yang kita cari yang pertama yaitu peluang 1 paling sedikit 10 akan sembuh, berarti peluang X besar sama dari 10 sama dengan 1 kurang peluang X kecil dari 10 sama dengan 1 dikurang sigma X sama dengan 0 sampai 9 BX 15,0,4 sama dengan 1 dikurang 0,9662 sama dengan 0,0338. Kita mendapatkan dari tabelnya. Lalu kita lanjut ke pertanyaan 2 antara 3 sampai 8 yang sembuh, berarti peluang X besar sama dari 3 dan X kecil sama dari 8. Berarti sigma X sama dengan 3 sampai 8 BX yang mana 15,04 sama dengan sigma X sama dengan 0 sampai 8 BX 15,04 dikurang sigma X sama dengan 0 sampai 2 BX 15,0,4 sama dengan 0,9050 dikurang 0,0271 sama dengan 0,8779. Kita lanjut ke materi ke-6 yaitu multinomial, yang mana soal yang pertama,
Proses pembuatan pensil dalam sebuah pabrik melibatkan banyak buruh dan dilakukan berulang-ulang. Pada suatu pemeriksaan terakhir terlihat bahwa 85% produk adalah baik, 10% tidak baik tapi bisa diperbaiki, dan 5% rusak dan harus dibuang. Jika sebuah sampel acak dengan 20 unit dipilih, berapa peluang jumlah unit baik sebanyak 18, unit tidak baik tetapi masih bisa diperbaiki sebanyak 2, dan unit rusak tidak ada. Ini merupakan soal dari multinomial yang mana ada kata berulang-ulang. Berarti yang harus kita lakukan, kita harus mengetahui apa yang diketahui dari soal tersebut. Yang mana yang diketahuinya N sama dengan 20, karena diketahui 20 unit yang dipilih, berarti N sama dengan 20, X1 nya sama dengan 18, X2 nya sama dengan 2, dan X3 sama dengan 0. Lalu peluang pertama sama dengan 85%, berarti 0,85, peluang kedua 10% berarti 0,1, dan peluang yang ketiga ada 5%, berarti 0,05. Lalu yang ditanyakan peluang dari X1, X2, dan X3, yang mana X1 nya unit baik sebanyak 18, X2 nya unit tidak baik tetapi masih bisa diperbaiki sebanyak 2, dan unit rusak tidak ada, berarti X3. Maka dapat kita jawab rumus dari peluang X1, X2, X3 sama dengan kita dapat menuliskan rumus N faktorial per X1, X2, X3 dikali P1 pangkat X1 dikali P2 pangkat X2 dikali P3 pangkat X3. Maka kita masukkan nilainya dari yang kita ketahui, N 20 berarti 20 faktorial per 18 faktorial dikali 2 faktorial dikali 0 faktorial dikali P1 nya sama dengan 0,85 pangkat 18 dikali P2 nya 0,1 pangkat 2 dan dikali P3 nya 0,05 pangkat 0. Maka 20 kali 19 kali 18 faktorial per 18 faktorial 2 kali 1 kali 0. 18 faktorial bisa kita coret, maka dikali 0,05364 dikali 0,01 dikali 1, maka hasilnya 190 dikali 0,005364 sama dengan hasil akhirnya 0,102. Lalu kita masuk ke soal yang kedua. Seorang pemain bridge sedang memegang 12 kartu bridge, yaitu 5 kartu spade, 4 kartu heart, dan 3 kartu diamond. Jika 6 kartu diambil dari tangan pemain bridge tersebut secara acak, berapakah peluang terambilnya 3 kartu spade, 2 kartu heart, dan 1 kartu diamond? Pertama, kita harus mengetahui dari soal yang mana N sama dengan 6, X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 2, X3 sama dengan 1. Dan peluangnya yang pertama sama dengan 5 per 12, peluang yang kedua sama dengan 4 per 12, peluang ketiga sama dengan 3 per 12. Lalu yang ditanyakan peluang terambilnya 3 kartu spade, 2 kartu heart, dan 1 kartu diamond. Berarti kita buat notasinya peluang dari X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 2, dan X3 sama dengan 1. Lalu bisa kita jawab dengan rumus yang soal pertama tadi, yang mana kita masukkan saja nilainya. Peluang dari X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 2, dan X3 sama dengan 1 sama dengan 6 faktorial per 3 faktorial dikali 2 faktorial dikali 1 faktorial dikali 5 per 12 maka 3 dikali 4 per 12 maka 2 dikali 3 per 12 maka 1 sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial dikali 2 kali 1 kali 1. Dapat kita coret 3 faktorial dikali 0,07 dikali 0,11 dikali 0,25, maka hasil akhirnya 0,1206. Kita lanjut ke materi ke-7, distribusi hipergeometrik. Yang pertama, soalnya sebuah kotak berisi 50 bola, 5 diantaranya pecah. Apabila diambil 4 bola, berapa probabilitas 2 diantaranya pecah? Berarti kita harus mengetahui yang mana 50 bola itu kita lambangkan dengan N, lalu diambil 4 bola, N kecilnya sama dengan 4, dan 5 diantaranya pecah, kita notasikan dengan K sama dengan 5, dan X sama dengan 2. Lalu yang ditanyakan peluang probabilitas 2 diantaranya pecah, berarti peluang yang mana X sama dengan 2. Lalu kita dapat menyelesaikannya dengan rumus peluang X sama dengan 2 sama dengan kombinasi 25 dan kombinasi 4 dikurang 2, 50 dikurang 5 sama dengan
kombinasi 2, 5 dikali kombinasi 4 dikurang 2 sama dengan 2, 50 dikurang 5 sama dengan 45 per kombinasi 4, 50. Lalu kita cari hasilnya menjadi 10 dikali 990 per 230300 sama dengan 9900 per 230.300, berarti hasil akhirnya 0,043. Kita lanjut ke soal yang kedua. Dari penelitian golongan darah mahasiswa pada sebuah universitas, diketahui bahwa dari 10 mahasiswa terdapat 2 mahasiswa bergolongan darah A, 5 mahasiswa bergolongan darah B, dan 3 mahasiswa bergolongan darah O. Apabila diambil 5 orang mahasiswa, berapa probabilitas seorang mahasiswa memiliki golongan darah A, 2 mahasiswa memiliki golongan darah B, dan 2 mahasiswa memiliki golongan darah O? Kita lakukan dengan hal yang sama. Kita harus mengetahui dulu bahwasanya 10 itu adalah N, terdiri dari K1 sama dengan 2, K2 sama dengan 5, dan K3 sama dengan 3. Lalu 5 orang, apabila diambil 5 orang mahasiswa, kita namakan dengan N kecil, terdiri dari X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, dan X3 sama dengan 3. Dan yang ditanyakan peluang dari X sama dengan 1,2,2. Maka dapat kita jawab dengan cara yang dari soal pertama tadi, yang mana kombinasi 1, 2 dikali kombinasi 2 dan 5 dikali kombinasi 2 dan 3 per kombinasi 5 dan 10 sama dengan 2 kali 10 kali 3 per 252 sama dengan 60 per 252, maka hasil akhirnya 238. Kita lanjut ke materi yang ke-8, yaitu distribusi Poisson. Soal yang pertama, ruang gawat darurat sebuah rumah sakit memiliki tingkat kedatangan rata-rata pasien sebanyak 4 orang per hari. Kedatangan pasien mengikuti proses Poisson. Berapa probabilitas kedatangan 2 pasien per hari? Kita ketahui dulu yang bahwasanya waktunya berarti dilambangkan dengan T sama dengan 1, lambda sama dengan 4, X sama dengan 2, dan E-nya bernilai 2,71838. Yang ditanyakan peluang kedatangan 2 pasien per hari, berarti peluang X sama dengan 2. Dapat kita jawab dengan rumus E pangkat min lambda kali T dikali lambda dikali T kuadrat sama per X faktorial sama dengan E min 4 dikali 1 dikali 4 kali 1 kuadrat sama dengan, karena E itu sudah ada nilainya, berarti 2,71828 pangkat min 4 kali 1 sama dengan min 4 dikali 4 kuadrat per 2 sama dengan, kita cari hasilnya 0,018 pangkat 8 dikali 16 pangkat 8 per 2, maka hasil akhirnya 0,1464. Kita lanjut ke soal yang kedua. Sebuah toko online mencatat bahwa toko tersebut akan mendapatkan komplain dari 50 pelanggan ketika mengirimkan barang ke 10.000 pelanggan. Jika pada suatu hari toko tersebut mengirimkan barang ke pelanggannya sebanyak 1.000 barang, hitunglah peluang toko tersebut mendapat komplain dari A 7 pelanggan dan B 5 pelanggan. Pertama, kita ketahui bahwasanya P sama dengan 50 per 10.000 sama dengan 0,005, N kecil sama dengan 1000, maka lambda sama dengan N kali P sama dengan 1000 dikali 0,005, maka hasil dari lambda sama dengan 5. Lalu dengan demikian kita dapat menjawab soal yang A. Peluang toko tersebut mendapat komplain dari 7 pelanggan, berarti peluang dari X sama dengan 7. Rumusnya E pangkat min 5 dikali 5 pangkat 7 per 7 faktorial sama dengan 526,4021 per 5040, maka hasil akhirnya 0,1044. Lalu kita masuk ke pertanyaan kedua. Peluang toko tersebut mendapat komplain dari 5 pelanggan, berarti peluang dari X sama dengan 5, maka E pangkat min 5 dikali 5 pangkat 5 per 5 faktorial sama dengan 21,0561
per 120, maka hasilnya 0,1755. Lalu kita lanjut ke materi yang ke-9, distribusi normal luas di bawah kurva normal. Mana soal yang pertama, diketahui distribusi normal dengan mu sama dengan 300 dan sigma sama dengan 50. Carilah peluangnya bahwa X mendapat suatu nilai lebih besar dari 362. Kita masuk ke penyelesaian, yang mana yang ditanyakan peluang dari X besar peluang dari X besar dari 362. Berarti kita menggunakan rumus, kita harus mengetahui Z-nya terlebih dahulu, yang mana Z sama dengan X dikurang mu per sigma sama dengan kita masukkan nilainya 362 dikurang 300 per 50 sama dengan 62 per 50 sama dengan 1,24. Lalu kita cari peluang dari X besar dari 362 sama dengan peluang Z besar dari 1,24. Kita lihat dari grafik, maka dapat kita cari hasilnya 1 dikurang peluang Z besar dari 1,24 sama dengan 1 dikurang 0,8925. Hasil dari 0,8925 ini kita lihat dari tabel L3 untuk X sama dengan 1,24, maka hasilnya 0,1075. Lalu kita lanjut ke soal kedua. Diketahui satu distribusi normal dengan mu sama dengan 50 dan dengan 10, carilah peluang bahwa X mendapat nilai 45 sampai 62. Kita masuk ke penyelesaian. Nilai Z yang berpaduan dengan X1 sama dengan 45 dan X2 sama dengan 62, maka Z-nya sama dengan X dikurang mu per sigma sama dengan, kita masukkan nilainya 45 dikurang 50 per 10 sama dengan 0,5. Lalu kita cari Z sama dengan X dikurang mu per sigma sama dengan 62 kurang 50 per 10 sama dengan 1,2. Jadi peluangnya X besar dari 45 dan X kecil dari 62 sama dengan peluang dari Z besar dari min 0,5 dan Z kecil dari 1,2. Dengan melihat tabel luas bawah kurva normal di samping, maka dapat kita lihat hasilnya peluang dari X besar dari 45 dan X kecil dari 62 sama dengan peluang dari Z besar dari min 0,5 dan Z kecil dari 1,2 sama dengan peluang dari Z kecil dari 1,2 dikurang peluang Z besar dari 0,5 sama dengan 0,8849 dikurang 0,3685. Hasil dari ini kita lihat pada tabel, maka nilai akhirnya 0,5764. Kita masuk ke materi yang ke-10, penerapan distribusi normal. Soal pertama, suatu jenis baterai berumur 3 tahun dengan simpangan baku 0,5 tahun. Bila dianggap umur baterai berdistribusi normal, carilah peluang suatu baterai tertentu akan berumur kurang dari 2,3 tahun. Diketahui mu sama dengan 3, sigma sama dengan 0,5 dan X-nya sama dengan 2,3. Yang ditanya peluang X kecil dari 2,3. Bisa kita selesaikan dengan rumus peluang X kecil dari 2,3 sama dengan Z kecil dari 2,3 dikurang 3 per 0,5 sama dengan Z kecil dari min 1,4. Kita lihat nilainya dengan mencek tabel distribusi normal, maka kita dapatkan nilainya 0,0808. Kita lanjut ke soal yang kedua pada penerapan distribusi normal. Suatu perusahaan listrik menghasilkan bola lampu yang umurnya berdistribusi normal dengan rataan 800 jam dan simpangan baku 40 jam. Hitunglah peluang suatu bola lampu dapat menyala antara 778 dan 834 jam.
Yang pertama kita harus mengetahui apa yang diketahui soal. Mu sama dengan 800, sigma sama dengan 40, X1 sama dengan 778, X2 sama dengan 834. Ditanya peluang dari X besar dari 778 dan X kecil dari 834. Dapat kita lihat cara penyelesaiannya, kita harus mencari Z1 sama dengan X1 per X1 kurang mu per sigma sama dengan kita masukkan nilai dari yang kita ketahui tadi 778 dikurang 800 per 40 sama dengan min 0,55, dan Z2 nya sama dengan X2 kurang mu per sigma sama dengan 834 dikurang 800 per 40 sama dengan 0,85. Maka dapat kita cari peluang suatu bola lampunya dengan peluang X besar dari 778 dan X kecil dari 834 sama dengan peluang dari Z besar dari min 0,55 dan Z kecil dari 0,85. Maka dapat kita jabarkan dengan peluang Z kecil dari 0,85 dikurang peluang Z kecil dari min 0,55. Maka hasil dari Z itu dapat kita lihat pada tabel, yang mana dapat kita lihat hasilnya 0,8023 dikurang 0,2912, maka hasil akhirnya 0,5111. Kita masuk ke materi yang ke-11, distribusi gamma. Soal yang pertama, jika diketahui waktu maksimum penyelesaian suatu proyek berdistribusi gamma dengan alfa sama dengan 6 dan beta sama dengan setengah, berapa rata-rata dan variasi distribusi tersebut? Dapat kita jawab dengan rumus mu sama dengan alfa kali beta sama dengan 6 dikali setengah sama dengan 3, berarti rata-ratanya 3. Lalu kita cari variasi distribusinya dengan sigma kuadrat sama dengan alfa kali beta kuadrat sama dengan 6 kali setengah kuadrat sama dengan 6/4, maka hasilnya 1,5. Lalu kita masuk ke soal yang kedua. Suatu panggilan telepon datang pada papan switching mengikuti proses Poisson dengan rata-rata 5 sambungan datang tiap menit. Tentukan peluang hingga 1 menit berlalu baru 2 sambungan yang datang. Dapat kita selesaikan dengan proses Poisson. Dapat diterapkan dengan menunggu 2 kejadian Poisson terjadi, mempunyai distribusi gamma dengan beta sama dengan 1/5 dan alfa sama dengan 2. Misalkan X adalah selang waktu sebelum 2 panggilan telepon datang, peluangnya adalah peluang X kecil sama dari 1 sama dengan integral 0 ke 1 per R kali alfa kali beta kuadrat dikali X pangkat alfa kurang 1 dikali E pangkat min X per beta dx sama dengan integral dari 0 ke 1 per kali 2 dikali 1/5 kuadrat dikali X pangkat 2 kurang 1 dikali E pangkat min X per 1/5 dx sama dengan integral dari 0 ke 1 25 dikali X dikali 25X dikali E pangkat min 5X dx sama dengan kita keluarkan 25 integral 0 ke 1 X dikali E pangkat min 5X dx sama dengan 1 per E pangkat min 5X dikali 1 ditambah 5, maka hasil akhirnya 0,96. Kita masuk ke materi yang ke-12, eksponensial. Soal yang pertama, toko CD Beat the Hits tengah mengadakan diskon besar-besaran sehingga kedatangan pengunjung yang berdistribusi eksponensial meningkat dari biasanya menjadi 8,4/35 menit. Berapa probabilitas kedatangan pengunjung dalam selang waktu 8 menit atau lebih? Kita ketahui dulu bahwasanya X0-nya sama dengan 8 menit dan lambdanya sama dengan 8,4/35 sama dengan 0,24 per menit. Yang ditanyakan peluang dari X besar sama dari 8 menit. Dapat kita cari jawabannya dengan rumus peluang dari X besar sama X0 sama dengan 1 dikurang I pangkat min lambda dikali X0. Peluang dari X besar sama dari 8 sama dengan 1 dikurang E pangkat min 0,24 kali 8. Peluang dari X besar sama dari 8 sama dengan
1 dikurang E-nya sudah kita ketahui nilainya 2,71828 pangkat min 1,96, hasil akhirnya 0,85. Kita masuk ke soal yang kedua. Misalkan suatu sistem mengandung sejenis komponen yang daya tahannya dalam tahun dinyatakan oleh perubahan acak T yang berdistribusi eksponensial dengan parameter waktu rataan sampai gagal beta sama dengan 5. Bila sebanyak 5 komponen tersebut dipasang dalam sistem yang berlainan, berapakah peluang bahwa paling sedikit 2 masih akan berfungsi pada akhir tahun ke-8? Kita masuk ke penyelesaian. Peluang bahwa suatu komponen tersebut masih akan berfungsi setelah 8 tahun adalah kita cari dengan rumus peluang T besar dari 8 sama dengan 1/5 sigma 8 sampai tak hingga dikali X pangkat min T/5 dt. Kita masukkan nilainya sama dengan E pangkat min 8/5, maka hasilnya 0,2. Lalu misalkan X menyatakan banyaknya komponen yang masih berfungsi setelah 8 tahun, dengan menggunakan distribusi binomial dapat kita peroleh peluang X besar sama dari 2 sama dengan sigma X sama dengan 2 sampai 5, binomial X 5, 0,2 sama dengan 1 dikurang sigma X sama dengan 0 sampai 1, binomial X yang mana 5, 0,2 sama dengan 1 dikurang 0,7373, maka hasil akhirnya 0,2627. Kita masuk ke materi yang ke-13 yaitu distribusi Q kuadrat. Soal yang pertama, jika diketahui X berubah acak kontinu dengan fungsi padat peluang Fx sama dengan 1/4 X dikali E pangkat min X per 2, yang mana X besar dari 0 dan 0 untuk X lainnya. Yang ditanyakan tentukan derajat kebebasannya. Kita masuk ke penyelesaian, yang mana Fx sama dengan 1/2 pangkat R per 2 dikali R dikali R per 2 dikali X pangkat R dikurang 2/2 dikali E pangkat min X per 2, yang mana X besar dari 0 dan 0 X lainnya. Maka dapat kita tentukan derajat kebebasannya dengan rumus R kurang 2/2 sama dengan 1, maka R per 2 dikurang 1 sama dengan 1. Dan R per 2 sama dengan 2, maka R sama dengan 2 dikali 2, dan hasil dari R sama dengan 4. Kita masuk ke soal yang kedua. Suatu perusahaan baterai mobil memberikan jaminan bahwa masa pakai baterai yang diproduksinya adalah rata-rata 3 tahun dengan simpangan baku 1 tahun. Jika diambil contoh, sebanyak 5 buah baterai dan masa pakainya dalam tahun adalah 1,9, 2,4, 3,0, 3,5, dan 4,2. Apakah benar bahwa jaminan perusahaan tentang simpangan baku 1 tahun dapat dipercaya? Kita masuk ke penyelesaian, yang mana dapat kita lakukan dengan menggunakan rumus S kuadrat sama dengan 48,26 dikurang 15 pangkat 2/5 dikurang 1. Hasilnya yaitu 0,815. Lalu kita cari X kuadratnya sama dengan N dikurang 1 dikali S kuadrat per sigma kuadrat. Kita masukkan ke dalam rumus, yang mana N dikurang 1 sama dengan 4 dikali S pangkat 2 itu hasilnya 0,815. Berarti kita kalikan dan kita bagi 1 sama dengan 3,26. Maka berdasarkan X kuadrat sama dengan 3,26 terletak dalam selang nilai sebaran Q kuadrat 95% dengan derajat bebasnya 4, maka pernyataan bahwa simpangan baku adalah 1 tahun masih dapat dipercaya. Kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu distribusi Weibull, yang mana soal yang pertama, sebuah mesin fotokopi mempunyai masa hidup yang berdistribusi Weibull dengan alfa sama dengan 0,4 dan beta sama dengan 3. Berapa peluang mesin tersebut beroperasi lebih dari 1 tahun? Pertama kita ketahui dulu soalnya, alfanya sama dengan 0,8, betanya sama dengan 3, waktunya yaitu 1, dan E-nya bernilai 2,71828. Yang ditanyakan peluang dari X besar menjadi 1, dapat kita jawab Ft sama dengan
E pangkat min T per alfa pangkat beta. Kita masukkan nilainya. 2,7188 dipangkat min 1 per 0,8 pangkat 3 sama dengan 2,71828 pangkat min 1,953125, maka hasilnya 0,141830. Kita masuk ke soal yang terakhir pada distribusi Weibull. Sebuah mesin fotokopi mempunyai masa hidup yang berdistribusi Weibull dengan alfa sama dengan 0,8 dan beta sama dengan 3. Berapa peluang mesin tersebut beroperasi kurang dari 1 tahun? Kita ketahui bahwasanya alfanya sama dengan 0,8, beta sama dengan 3, T sama dengan 1, dan E sama dengan 2,7188. Ditanyakan X kecil dari 1. Maka jawabannya kita pakai dengan penyelesaian pada soal yang pertama tadi, yaitu FT sama dengan 1 dikurang E min T per alfa pangkat beta. Perbedaannya hanya pertanyaan yang pertama tadi lebih dari 1 tahun dan pertanyaan kedua tadi kurang dari 1 tahun. Berarti dapat kita cari hasilnya FT sama dengan 1 dikurang 2,71828 pangkat min 1 per 0,8 pangkat 3 sama dengan 2,71828 dikurang 1,953125 sama dengan 1 dikurang 0,141830 sama dengan 0,85816.